Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rahman Rahmat. Saya di mata dengan NIM akhir 012 di mata kuliah Teknik Pengeboran dan Peledakan dengan tugas jenis-jenis pengeboran untuk peledakan berdasarkan jenis batuan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Insinyur Panjanita Noviartami STMT dan Bapak Insinyur Ruga Maulana STMT. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengeboran. Pengeboran adalah suatu proses di mana kita melubangi suatu benda atau material padat, bisa berupa tanah, tembok, dan sejenisnya. Karena secara umum adalah melubangi sesuatu untuk mengetahui apa yang ada di dalam atau di balik daripada material tersebut. Kemudian secara umum saya membagi eh, pengeboran itu menjadi dua jenis, yakni pengeboran sipil dan pengeboran industri. Untuk pengeboran sipil sendiri, ya ini proses penembusan tanah dengan menggunakan alat bor untuk berbagai keperluan konstruksi, biasanya untuk keperluan pembangunan pondasi, keperluan untuk membuat sumur, kemudian keperluan untuk bisa jadi untuk melakukan pemadatan. Biasanya itu bisa contohnya seperti baku bumi itu bisa dianggap juga sebagai pengeboran yakni dengan ditumbuk. Kemudian ada pengeboran industri. Pengeboran industri ini, pengeboran tambang adalah proses penembusan tanah untuk mengekstrak bahan tambang seperti batu bara, biji. Pengeboran merupakan salah satu tahapan penting dalam eksplorasi produksi tambang juga. Jadi untuk di pengeboran industri ini saya mencakup daripada yang ada di luar dan juga yang ada di dalam tanah atau di underground. Jadi saya membuat cakupan yakni hanya membagi menjadi dua, yakni pengeboran sipil dan pengeboran industri. Selanjutnya, selanjutnya adalah jenis jenis bor yang digunakan dalam pertambangan, yakni terbagi menjadi dua. Dalam industri ini terbagi menjadi dua, yakni adalah open hole. Ini pengeboran dengan menggunakan mata bor yang menggerus atau membuat hasil pengeboran atau sampelnya itu berupa serpih, jadi tidak berbentuk. Sedangkan yang kedua adalah core atau inti bor atau pengeboran inti. Pengeboran ini pengeboran ini dengan menggunakan mata bor inti menghasilkan bentuk bor, yakni membentuk inti atau sampelnya itu masih terbentuk utuh seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya untuk eksplorasi biasanya digunakan yakni adalah pengeboran inti. Dan untuk di drilling ataupun sorry atau di blasting itu digunakan adalah open hole karena pertama biayanya lebih murah dan kedua adalah lebih efisien karena tidak em, karena bentuknya juga. Jadi ada juga beberapa teknik eksplorasi yang digunakan dengan mencampurkan keduanya, yakni awalnya menggunakan teknik open hole, kemudian digabungkan atau dilanjutkan pengeboran tersebut dengan menggunakan bor inti. Tujuannya adalah untuk mempermurah biaya yang digunakan dalam proses tersebut. Kemudian adalah, nah ini open hole, saya membaginya ada empat jenis mata bor yang digunakan, ada PCD, ada tricorn, ada pahat, ada buton bit. Nah, yang pertama adalah yang pertama saya dari buton bit atau mata bor tombol. Jadi berbentuk seperti ada tombol-tombol seperti ya. Jadi ada ini terlihat ada tombol-tombol atau benjolan-benjolan. Jadi em, ini akan berputar kepada struktur batuan tertentu saja. Jadi tidak begitu keras. Tidak sampai kalau kita lihat dari skala Mohs 1 sampai 10 mungkin hanya di batuan-batuan tertentu yang tidak begitu kuat. Kemudian ada bor pahat. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang hampir kuat. Bor pahat ini biasanya dikolaborasikan dengan hentakan. Jadi ada hentakan
pada saat proses pemutarannya atau proses dilakukan drillnya, kemudian ada tricorn. Tricorn ini kenapa namanya tricorn? Karena bentuknya seperti corn es krim, ada tiga corn, tiga corn. Nah, sistemnya bagaimana? Jadi ketiga corn ini akan berputar dibarengi dengan proses daripada mata bor tersebut. Jadi dia juga ikut berputar, membantu proses bukan pelumatan tapi penggerusan. Jadi digerus, membantu menggerus daripada batuan. Ini hampir keras juga. Kemudian adalah PCD, yakni bentuknya seperti mawar kompor, mawar kompor. Jadi dia ada sela-selanya dan di antara sela tersebut diisi dengan saya sebetulnya kalau saya tidak salah kira sebetulnya PCD ini hampir sama dengan em, bor atau menggunakan mata bor diamond. Jadi, tapi namanya bukan diamond diamond yang kita sebagai berlian seperti perhiasan atau logam mulia atau sejenisnya gitu ya. Tapi diamond yang dimaksud adalah karbon yang dilakukan proses tertentu yang kemudian menghasilkan sebuah diamond buatan. Jadi yang hitam-hitam ini kemungkinan adalah diamonds seperti itu. Nah, kenapa kan akan kias baik semua drilling, semua pengeboran, semua pemilihan alat bor itu didasari daripada jenis batuan yang digunakan. Semua jenis batuan yang digunakan, dari batuan yang cukup lunak sampai batuan yang hampir keras. Dari mana kita mengetahuinya adalah dari struktur geologinya, dari bentang alamnya, dari sifat-sifat atau penampakan yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau batunya keras, otomatis kita tidak bisa menggunakan mata bor yang mungkin hanya bisa untuk lunak, mata bor yang tidak begitu keras. Jadi dasarnya pun biasanya digunakan adalah skala Mohs 1 sampai 10 dari tak gisum kasit fluorid sampai topas korundum diamond itu yang digunakan. Maka kebanyakan yang diambil adalah langsung ke yang nomor 10. Yang ini adalah diamond. Diamond sebagai material yang dianggap paling keras maka digunakan sebagai salah satu peralatan atau mata bor gitu. Kemudian adalah coring atau bor inti. Jadi bentuk bor inti tersebut sebenarnya bukan bor dalam artian adalah yang saya bahas adalah mata bor. Jadi mata bor inti berbentuk seperti selongsong atau seperti tabung yang memiliki rongga di dalamnya yang kemudian akan diputar. Itu akan diputar seperti seperti sebagai macamnya mata bor. Nah, akan berputar memotong daripada sampel yang akan diambil. Namun hasil daripada pengeboran tersebut berbentuk seperti ya itu tabung, seperti inti. Jadi bentuknya menjadi inti atau coring. Nah, coring juga nanti akan disimpan ya itu disebut core box, box core. Nah, namun ini ada yang sedikit terlewat daripada ini. Pemilihan jenis batuan apapun, dibor dimanapun, untuk di pertambangan sendiri, setahu saya penggunaan fluida untuk, sorry, pembersihan eh, lubang bor daripada material yang telah digerus atau material yang telah dibor, yang kemudian berubah menjadi sirkuit untuk open hole, itu akan diinjek dengan menggunakan angin. Jadi menggunakan fluida atau fluida pengeboran atau drilling fluida atau sejenisnya itu yang digunakan adalah angin. Jadi menggunakan tekanan angin yang dihasilkan dari kompresor. Jadi akan ada lubang-lubang seperti ini, ya lubang-lubang daripada untuk menginjek atau memasukkan tekanan udara yang cukup tinggi daripada
kompresor yang ada di alat bor tersebut yang akan mengeluarkan eh, hasil bor. Jadi serpihan tersebut akan keluar. Nah, tapi setahu saya untuk di migas itu biasanya menggunakan fluidanya itu berbentuk cair gitu ya, seperti air gitu, pasta tuh. Nah, kemudian ini lanjut. Nah, untuk di underground, untuk di bawah tanah, yang pertama yang paling umum ditemukan, yang pertama adalah jumbo drill, itu biasanya digunakan untuk melubangi pembuatan lubang tembak di tambang bawah tanah yang juga pembersih batu gantung, sisa peledakan di dalam tambang bawah tanah. Selain kedua fungsi di atas, alat ini juga dapat digunakan untuk memasang sistem pengenalan penyanggah awal. Nah, jadi sebetulnya kalau materi ibu yang kemarin tuh pengeboran itu dibagi jadi tiga ya. Yang ini pengeboran sipil, em, pengeboran, dan yang satu lagi kalau tidak saya tidak hilaf yaitu adalah pengeboran bawah tanah untuk penyanggaan. Jadi penyangga. Nah, jadi alat ini tuh terkenal karena dia bisa saya bilangnya 3 in 1 karena dia tiga dalam satu. Dia alat bor yang bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi gitu ya. Karena pertama alat bor ini memiliki tangan, memiliki mungkin seperti tentakel gitu ya, pokoknya memiliki tangan yang setiap alat itu berbeda-beda. Ada yang dua, ada yang satu, dua, dan tiga, tergantung ukuran daripada alat tersebut dan keefisiensian alat tersebut. Nah, alat tersebut akan mengebor secara horizontal ke dalam. Nah, ke dalam tersebut karena peledakan tersebut dilakukan secara horizontal juga. Nah, dan alat ini cenderung lebih kalau dibandingkan dengan alat bor yang ada di luar atau di surface mining itu tidak bisa dibandingkan karena ukurannya jauh lebih besar. Untuk yang ini cenderung lebih kecil. Tapi penggunaannya sangat efisien. Karena apa? Karena biasanya batuan yang sudah ada di dalam atau yang ada di underground itu cenderung lebih keras karena ya tekanan, pressure, dan mungkin kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan menjadi sangat keras. Nah, penggunaannya sangat efisien karena mempercepat waktu proses penambangan dan sejenisnya. Kemudian yang kedua untuk underground adalah ada jackleg drilling, yakni adalah ada bor jackleg adalah mesin bor pneumatik yang diletakkan pada kaki hidrolik yang dapat diatur menyesuaikan dengan arah pengeboran. Jadi, alat itu pada dasarnya sebetulnya seperti alat bor yang ada di rumah tangga atau yang di sipil. Namun, skala ukuran jauh lebih besar. Karena panjangnya kalau tidak salah bisa panjang lengannya bisa 4 meteran lebih. Nah, kalau direntangkan dari panjang tangan sampai panjang kakinya itu bisa 4 meter lebih. Mengapa? Jadi di kakinya itu ada hidrolik yang fungsinya untuk menekan. Jadi dia akan ada tekanan untuk seperti mendorong. Nah, tekanan tersebut akan membantu si operator dalam menyeimbangkan dan proses kemajuan daripada proses pengeboran tersebut. Karena ini digunakan di underground cukup keras, sebetulnya tidak menjamin di dalam underground untuk keras juga. Tapi kemajuan daripada penggunaan ini sangat-sangat lambat dibandingkan dengan penggunaan alat sebelumnya, yakni jumbo drill. Ada jumbo drill itu digunakan semua alat, mesin, alat berat, yaitu tadi saya bilang ada satu, dua, atau tiga lengan yang digunakan pada alat tersebut. Jadi lebih keras. Nah, kemudian alat ini sangat lambat dan betul-betul operator itu bersentuhan langsung dengan alat. Jadi kondisi di dalam uh, underground tersebut
itu biasanya cenderung lebih kecil, cenderung lebih sempit, maka digunakan jackleg drilling. Kemudian adalah tuner boring machine atau TBM. Itu biasanya bor, ya ini digunakan di sipil sebetulnya, lebih banyak digunakan di sipil. Mengapa? Karena biasanya dia akan setelah dibor akan langsung tercetak dan sejenisnya. Jadi panjangnya cukup lumayan, itu 9 sampai 12 meter kalau tidak salah. Tinggi dari tinggi ya, tinggi daripada hal tersebut. Nah, hal tersebut ada di Indonesia ya di MRT, di eh, Moda Raya Terpadu yaitu yang ada di Jakarta, proses pembangunan ada digunakan. Em, karena untuk di sipil alat ini sangat efisien karena dia ya itu saya bilang tadi di awal dia mengebor, menggerus batuan yang ada di bawah, kemudian langsung dicor untuk menguatkan struktur daripada terowongan tersebut. Nah, oke untuk ini, nah saya menekankan bahwasannya pemilihan jenis bor itu bergantung daripada jenis batuan yang dihadapi atau jenis batuan yang akan dibor tersebut. Nah, kenapa saya tidak memasukkan jenis batuan-batuannya gitu ya? Kenapa? Karena saya cenderung memang menuju kepada bukan bornya, tapi mata bornya. Jadi mata bor adalah satu-satunya menurut saya kunci daripada keberhasilan pengeboran tersebut. Ada pengeboran yang akan berhasil dengan metode tertentu, contohnya mungkin ya, mungkin pengeboran eksplorasi tidak cocok dengan pengeboran open hole. Karena yang kita butuhkan adalah sampel yang berbentuk utuh. Jadi sampel yang betul-betul memotong. Misalkan ada vein, kita akan mengetahui itu vein ada di mana. Berarti kita harus memotong vein tersebut. Nah, memotong vein ya berarti otomatis kita harus menggunakan open hole. Sorry, menggunakan eh, coring atau pengeboran inti. Tidak bisa menggunakan open hole karena bentuk sampelnya itu serpi. Dia seperti bubuk dan tidak dapat dilihat ini ada di mana ke dalam berapa. Karena jarak tempo daripada pengerusan sampai sampel itu naik ke atas itu bukan waktu atau tempo tertentu untuk sampai ke atas seperti itu. Nah, maka dan juga pemilihan mata bor itu tadi saya jelaskan berdasarkan bentuk atau berdasarkan dari kekerasan suatu batuan terhadap skala Mohs. Jadi, misal batuannya keras, misal ada batu bara dengan kekerasan tertentu, tidak mungkin akan digunakan mata bor yang mungkin kekerasannya di bawah. Atau misalkan ada batuan atau mungkin saja kuarsa sebagai pembawa emas, ya kuarsa sebagai pembawa emas, kemudian kita bor dengan mata bor yang lemah dianggap di bawah seperti itu ya, tidak akan mungkin itu sanggup. Mungkin sanggup, namun resikonya adalah alat akan cepat, mata bor akan cepat haus, kemudian tidak efisien karena banyak energi atau ya energi yang dikeluarkan secara operator ataupun alat ya bahan bakar yang digunakan juga terbuang sia-sia, namun hasilnya tidak ada. Nah, maka kebanyakan menggunakan langsung menggunakan skala Mohs 10, yakni adalah diamond. Namun diamond memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.